Halo Sobat Rating Film, kembali lagi bersama Rating Film. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang film The Others. Film ini memiliki rating yang tinggi di IMDb, yaitu 7,6 dan dirilis pada tahun 2001 silam. Film ini merupakan film horor thriller berdurasi sekitar 1 jam 44 menit, menceritakan sebuah keluarga yang mendiami suatu rumah yang dikelilingi kabut, selalu diganggu dan diteror oleh keberadaan makhluk lain di rumah itu. Anaknya selalu merasakan kehadiran mereka, namun ibunya terus menyangkalnya, sampai-sampai membuat ibunya mereka menjadi sedikit gila dan tidak waras. Film ini disutradarai oleh Alejandro Amenabar. Agar channel ini dapat terus berkembang, saya minta bantuan Anda berupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam inti ceritanya. Film dibuka dengan latar tahun 1945, di mana ada 3 orang mendatangi sebuah rumah besar dikelilingi kabut tebal, yang ternyata itu adalah rumah Grace. Ternyata Grace adalah yang meminta mereka untuk bekerja di rumah tersebut. Setelah ia membuka lowongan pekerjaan di koran, Berta, nenek tua yang ditugaskan sebagai pengasuh, Edward sebagai tukang kebun, dan Lydia, perempuan tunawicara yang ditugaskan sebagai pengurus rumah. Kini Grace pun mengajak room tour kepada mereka semua dan memberitahukan kamar mereka. Grace pun menceritakan kepada mereka bahwa pembantunya yang dulu pergi dari sana karena ketakutan melihat Grace dan anak-anaknya. Grace memiliki suami yang bernama Charles. Namun, sampai sekarang ia pun tidak mengetahui kabar suaminya itu. Dan di rumah itu, Grace memiliki aturan yang sangat ketat. Di antaranya tidak boleh membuka pintu lain sebelum pintu sebelumnya tertutup. Lalu anaknya dilarang memainkan piano tua. Tidak ada telepon, radio maupun listrik, karena Grace sangat ingin menjaga ketenangan di dalam rumah itu. Serta gordeng yang harus selalu tertutup dikarenakan anak Grace yang alergi terhadap sinar matahari. Nicholas dan Annie adalah 2/2 dari anak Grace. Kulit mereka akan melepuh dan meleleh ketika terkena sinar matahari. Scene pun berpindah, di mana Annie dan Nicole diminta ibunya untuk belajar. Mereka belajar masing-masing di ruangan terpisah. Nicole yang mulai merasa ketakutan diminta ibunya untuk memegang rosarianya. Lalu ketika Simbo membersihkan peralatan yang berada di sana, kini Grace bertanya padanya, apakah Lydia telah bisu sejak lahir? Namun dengan tatapan yang sinis, Berta pergi dan berkata tidak. Lalu Grace pun mendengar suara tangisan dari rumah itu. Ia kemudian berlari mengecek anaknya. Namun ternyata tangisan itu bukan tangisan dari Nicholas ataupun Annie. Kemudian Annie menjawab, suara tangisan itu adalah suara Victor, yang sangat tidak menyukai mereka berada di rumah itu dan meminta mereka untuk segera pergi. Grace pun tidak percaya dan menanyakan kembali kepada Annie tentang di mana Victor itu berada. Annie kembali menjawab bahwa Victor sekarang berlari dan menuju pintu di pojok ruangan. Grace pun menyangka keberadaan Victor karena semua pintu di rumah itu terkunci. Namun ia kaget ketika ada salah satu pintu yang terbuka di sana. Di tengah malam, kini Annie terbangun karena gorden yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ia pun kemudian membangunkan adiknya dan memberitahukan bahwa Victor lah yang telah membuka gorden rumah itu. Nicole kemudian meringkuk ketakutan di sana, dan Annie pun menutup gorden itu. Lalu gorden pun terbuka kembali, tetapi tiba-tiba Nicholas pun berteriak ketakutan dan memanggil ibunya. Grace pun dengan cepat menghampiri Nicholas sambil memarahi Annie yang terus saja menakut-nakuti adiknya. Esok harinya, Grace pun merajut sebuah kimono. Ia merasa jengkel dengan keributan yang terjadi di lantai atas. Awalnya ia berpikir itu adalah Lydia,
Namun Lydia dan Berta sedang berada di luar rumah. Grace pun sedikit ketakutan dan bertanya kepada anaknya Annie. Lalu Annie menjelaskan bahwa suara itu berasal dari ruangan pojok rumah yang berisikan barang-barang yang tidak terpakai. Grace yang penasaran pun akhirnya mengecek kamar itu. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ia mendengar suara yang berbisik-bisik. Ia penasaran, lantas membuka seluruh tirai yang berada di sana. Namun pintu tertutup dengan sendirinya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan itu. Dikarenakan syok, ia meminta seluruh pembantunya untuk membuka seluruh gorden yang berada di rumah itu. Ia pun mengambil senapan dan mencari orang yang telah mengganggunya. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ia pun menemukan sebuah foto tua yang berisikan orang-orang yang telah meninggal. Berta pun melaporkan kepada Grace bahwa memang tidak ada penyusup yang masuk ke dalam rumah itu. Malam hari pun tiba. Ia tetap terjaga karena terus-terus saja memikirkan tentang kejadian yang ia alami tadi. Ia pun pergi ke kamar anaknya untuk mencium mereka dan mendekap baju suaminya yang tak kunjung pulang. Dan tiba-tiba ia mendengar suara piano berbunyi sendiri. Ia pun bergegas meriksa ke sana. Namun sesampainya ia di sana, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ia pun merasa aneh. Kemudian ia mengunci piano tersebut dan pergi keluar ruangan. Dan ketika ia memeriksa sebuah pintu itu, tiba-tiba saja pintu itu tertutup dengan keras yang membuat kini ia terjatuh. Grace pun panik. Ia kemudian berteriak memanggil Berta untuk membantunya membuka pintu itu. Saat ia berhasil membukanya, ia mendapati piano yang sebelumnya ia telah kunci tadi kini terbuka kembali. Esok hari pun tiba. Grace yang merasa rumahnya sedang diteror makhluk halus kini berusaha pergi ke desa untuk mencari pendeta agar rumahnya diberkati. Berta pun kemudian mengingatkan kepada Grace tentang kabut tebal yang menutupi seluruh jalan di sana yang dapat membuatnya tersesat. Namun karena kepala batu, ia memutuskan untuk tetap pergi. Sebelum ia pergi, ia memerintahkan kepada Edward untuk mencari lokasi 3 makam yang berada di pekarangan rumahnya itu. Ia pun memasuki jalan yang berkabut. Berta pun menghampiri Edward seolah-olah ada yang mereka sembunyikan dari Grace. Berta pun bertanya pada Edward tentang kapan mereka akan berterus terang kepada Grace. Namun Edward menjawab waktunya belum tepat. Grace pun kini kehilangan arah karena kabut yang sangat tebal menutupi jalan itu. Di tengah kebingungan itu, kini tiba-tiba ia melihat sosok Charles, suaminya yang sudah lama tidak pulang. Ia pun sangat bahagia karena awalnya ia mengira bahwa suaminya telah mati dalam perang karena sudah lama tak kunjung pulang. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah mereka. Sesampainya mereka di rumah, Berta pun sedikit kebingungan tentang kehadiran Charles. Anak-anaknya pun sangat bahagia menyambut kedatangan ayahnya itu. Grace pun terlihat sangat senang karena akhirnya keluarga mereka telah berkumpul kembali seperti dahulu. Annie pun menceritakan tentang ada makhluk lain di rumah itu selain mereka. Namun ibunya marah kepada Annie agar tidak menakut-nakuti adiknya lagi. Annie yang dibilang pembohong itu pun kini marah dan pergi dari tempat itu. Berta pun mengejar Annie dan berkata pada Annie bahwa ia percaya dengan cerita Annie karena ia sendiri ikut merasakan kehadiran makhluk itu. Grace pun meminta maaf kepada Annie dan memakaikannya gaun putih pada anaknya untuk ditunjukkan kepada ayahnya. Ia pun membangunkan suaminya yang berada di kamar yang tak kunjung makan setelah kepulangannya itu. Melihat suaminya yang seperti kena mental dan telah berbeda membuat Grace sedikit sedih melihat kondisi suaminya yang sekarang. Ia pun masuk ke dalam kamar untuk melihat anaknya Annie yang sedang bermain di sana. Ia pun akan memarahi Annie di sana. Namun, ia melihat tangan anaknya seperti nenek-nenek. Ia menghampirinya dan ternyata, oh! Ia pun melihat nenek tua yang tidak ia kenal. Ia pun berkata kepada nenek itu tentang di mana anaknya Annie. Ia pun kemudian menyerang nenek itu untuk memberitahukan di mana anaknya. Setelah melepas tudung baju itu, ia melihat nenek itu berubah menjadi anaknya.
Annie pun terlihat ketakutan karena ibunya yang telah menyerangnya tadi. Berta pun membawa Annie untuk menenangkannya. Lalu Grace pun menghampiri Berta dan berkata bahwa ia bingung dan merasa bersalah tentang perlakuannya kepada anaknya tadi. Annie pun pergi ke kamarnya dan menceritakan kejadian tadi kepada Nicholas, bahwa ibunya mulai menyiksanya kembali seperti dahulu. Kini Charles pun mulai bangun dari tempat tidurnya dan berkata kepada Grace bahwa ia harus menyayangi anak-anak mereka. Ia pun kemudian berkata bahwa ia harus pergi lagi untuk berperang. Grace pun marah kepada suaminya dan berkata bahwa perang telah usai dan ia tidak perlu pergi lagi. Mereka pun tertidur, dan kini Grace terbangun. Charles sudah tidak ada di sana. Ia pun berlari menuju gerbang untuk meratapi kepergian suaminya kembali. Ia pun terkaget mendengar teriakan Annie anaknya. Ia menghampirinya dan mendapati semua gorden yang berada di sana di rumahnya telah hilang secara misterius. Ia pun menutupi mereka dengan bajunya agar tidak meleleh. Ia pun curiga kepada para pembantunya tentang kejadian lenyapnya horden mereka. Grace pun menuduh satu persatu para pembantunya agar mereka semua mengakuinya. Namun tak salah satu dari mereka melakukan hal itu. Ia pun yang sudah naik pitam itu kemudian mengambil senapan miliknya dan mengusir para pembantunya dari sana. Ia pun mencari ke setiap sudut rumah untuk menemukan gordeng itu. Namun ia tak mendapati lokasi persembunyian gordeng itu dimanapun. Malam harinya Annie yang memutuskan untuk pergi dari rumah karena telah menganggap ibunya gila. Nicholas pun mengikuti jejak kakaknya untuk berusaha bersama-sama mencari ayahnya. Dan ketika ia mengecek kamar pembantunya, betapa kagetnya ia mendapati sebuah foto kematian yang berisikan foto para pembantunya tadi. Di sini Grace pun menyadari bahwa pembantunya telah mati 100 tahun yang lalu di rumah itu. Annie dan Nicholas yang berjalan keluar rumah mendapati 3 makam yang berada di sana, yang nisannya bertuliskan nama-nama pembantunya tadi. Ia pun melihat ketiganya di belakang Nicholas. Annie pun kembali mengajak adiknya untuk masuk kembali ke dalam rumah itu. Grace yang mengetahui bahwa para pembantunya adalah hantu kini berusaha menolong anak-anaknya dari sana. Berta pun berkata kepada Grace bahwa di dalam rumah itu ada makhluk lain yang lebih menyeramkan, yang berusaha mengusir mereka semua dari sana. Ia pun sangat ketakutan dibuatnya. Lalu terdengar teriakan dari anaknya dari lantai 2 rumah itu. Namun kedua anaknya telah terperangkap oleh sosok nenek tua yang kemarin itu. Grace pun bergegas pergi ke atas. Annie menceritakan kepada wanita tua tadi tentang betapa tega ibunya ketika membantai mereka berdua dulu. Dan ternyata nenek tua itu adalah seorang paranormal yang berusaha mengusir mereka semua dari rumah itu. Karena sebenarnya Grace dan anak-anaknya lah yang telah lama mati di rumah itu. Ia membunuh anak-anaknya dengan menyekapkan bantal kepada mereka setelah mengetahui suaminya telah mati dalam perang. Lalu kemudian ia pun bunuh diri menggunakan senapan. Dan ia berjanji kepada anak-anaknya bahwa ia tidak akan menyerahkan rumah itu kepada siapapun. Dan film pun ditutup dengan sebuah keluarga yang akhirnya pergi dari rumah itu karena tidak bisa mengusir Grace dan yang lainnya dari sana. Lalu film pun selesai. Film ini benar-benar membuat sangat sukses. Ending yang sedikit membuat getaran seperti turbulensi pesawat membuat film ini benar-benar sukses menipu kita semua. Awal menonton film ini membuat saya tidak berpikir macam-macam. Namun melihat kabut yang terus-menerus tidak menghilang sudah membuat saya sedikit curiga tentang plot twist di belakangnya. Karena film ini memiliki rating yang tinggi di IMDb untuk sebuah film horor. Karena jarang-jarang ada film horor memiliki rating yang tinggi, dan benar saja. Namun alur film dan jump scare yang disajikan pun cukup sukses untuk membuat kita bergidik. Tentu saja saya merekomendasikan film ini kepada Anda semua untuk menonton filmnya secara utuh. Terlepas dari itu semua, saya pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton sampai habis. Akhir kata saya ucapkan, jangan lupa subs dan meninggalkan jejak.
Dan sampai bertemu di film selanjutnya. Terima kasih.